Selamat malam Sobat Ilmiah. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan tentang perbedaan antara fenomena gap dengan riset gap. Pada dasarnya, fenomena gap adalah hal yang mendasari dilakukannya penelitian aplikatif atau penelitian terapan. Sementara riset gap adalah hal yang mendasari dilakukannya penelitian teoritis. Ada beberapa jenis fenomena gap. Jenis yang pertama adalah kesenjangan gap antara apa yang seharusnya terjadi atau sering disebut dengan Dasolen dengan apa yang benar-benar terjadi atau Dasein. Kemudian yang kedua itu adanya kesangsian atau keraguan dalam bisnis. Kemudian yang ketiga adanya perubahan atau kebijakan fenomena yang perlu diantisipasi. Kemudian yang keempat, adanya aktivitas bisnis pada tingkat individu atau bagian atau organisasi. Sementara kalau riset gap itu bisa berupa keterbatasan penelitian sebelumnya atau adanya konsep hubungan antar variabel yang dipandang belum jelas atau adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang perlu dijelaskan. Nah, ini adalah jenis fenomena gap yang pertama, yaitu adanya kesenjangan gap antara apa yang seharusnya terjadi, Dasolen, dan apa yang benar-benar terjadi, Dasein. Atau adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Contohnya, dalam suatu perusahaan, targetnya adalah 100 unit. Namun kenyataannya, penjualannya hanya 80 unit. Berarti ada gap. Yang jadi masalah untuk dilakukan penelitian adalah mengapa penjualan tidak sesuai target. Atau bisa juga itu adalah gap yang kedua. Targetnya adalah 100 unit, tetapi kenyataannya 120 unit. Ada gap juga, positif 20. Pertanyaannya, mengapa penjualan jauh melebihi target? Nah, dengan demikian, maka di dalam masalah penelitian tidak mesti berkonotasi negatif. Sesuatu yang positif bisa juga, sesuatu yang berkonotasi positif bisa juga dijadikan sebagai suatu masalah penelitian. Contohnya, penjualan melebihi target. Penjualan melebihi target bukanlah sesuatu yang positif, bukankah sesuatu yang baik, tetapi bisa dijadikan sebagai permasalahan penelitian. Artinya adalah yang namanya permasalahan penelitian tidak mesti berkonotasi negatif. Kemudian yang berikutnya, misalnya begini, tetapi kalau targetnya itu 100 unit, kenyataannya 100 unit, tidak menarik untuk dilakukan penelitian. Masa pertanyaannya, mengapa penjualan sesuai target? Hal semacam itu tidak menarik untuk dilakukan sebuah penelitian. Mestinya pernyataan itu sudah ditanyakan pada saat menyusun target, yaitu mengapa targetnya 100 unit. Karena di situ tidak terjadi gap. Itu adalah jenis fenomena gap yang pertama. Kemudian yang berikutnya, jenis yang kedua adalah adanya kesangsian atau keraguan sebagai akibat dari adanya ketidakpastian bisnis. Contohnya di sini dicontohkan, PT Aringanu yang bergerak dalam bidang properti sejak tahun 2002, pada saat ini akan membuka usaha jasa perbankan dengan mendirikan BPR di Purwokerto. Untuk mendirikan BPR diperlukan investasi yang tidak sedikit, yaitu mencapai 10 miliar rupiah. Berdasarkan data sekunder diperoleh bahwa jumlah bank umum di Purwokerto sebanyak 15 kantor cabang, sedangkan jumlah BPR sudah mencapai 20 yang terdiri dari 5 kantor pusat dan 15 kantor cabang. Oleh karena itu, untuk menghindari kegagalan investasi di dalam pendirian BPR di Purwokerto diperlukan penelitian untuk mengurangi risiko bisnis. Nah, hal ini perlu dilakukan penelitian karena adanya keraguan-raguan, adanya kesangsian. Apakah bisnis BPR, membuka usaha bisnis BPR di Purwokerto itu akan berhasil atau tidak? Kalau sudah yakin bahwa mendirikan BPR di Purwokerto itu yakin bahwa akan berhasil,
tentunya tidak diperlukan lagi suatu penelitian. Atau sudah yakin bahwa tidak akan berhasil, maka tidak perlu dilakukan penelitian. Yang mendorong dilakukannya penelitian adalah masih adanya keraguan, apakah berhasil atau tidak berhasil. Maka untuk mengurangi risiko kegagalan diperlukan sebuah penelitian. Itu adalah contoh adanya kesangsian atau keraguan sebagai akibat dari ketidakpastian bisnis. Kemudian jenis yang ketiga, adanya perubahan kebijakan, fenomena yang perlu diantisipasi dalam bisnis. Contohnya, ini PT Ariana melakukan perubahan jam kerja. Pada awalnya, jam kerja dimulai pukul 08 WIB sampai dengan pukul 16 WIB. Namun karena seringnya kemacetan pada jam-jam sekolah, perusahaan melakukan perubahan jam kerja dari pukul 09 WIB sampai dengan 17 WIB. Dengan adanya perubahan jam kerja tersebut, bagian personalia belum memiliki informasi tentang pengaruhnya terhadap produktivitas kerja. Oleh karena itu, maka diperlukan adanya penelitian sebagai akibat dari adanya kebijakan, adanya perubahan kebijakan, atau perubahan fenomena yang perlu diantisipasi dalam bisnis. Kemudian yang keempat, itu adalah adanya aktivitas bisnis pada tingkat individu atau bagian atau organisasi yang perlu dievaluasi sebagai dasar untuk rumusan kebijakan. Contohnya, PT Aringanu akan memberikan kebijakan promosi kepada semua kepala bagian yang memiliki kinerja yang baik. Namun perusahaan tersebut belum memiliki informasi tentang kinerja kepala bagian yang terkini, mana yang baik, mana yang tidak baik, sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penelitian, evaluasi sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan. Nah, itu adalah jenis-jenis fenomena gap yang dapat digunakan sebagai alasan untuk dilakukannya penelitian aplikatif. Oleh karena itu, maka pada penelitian aplikatif, seorang peneliti harus mencari masalah dengan cara berdasarkan data sekunder, survei lapangan, atau wawancara dengan pihak yang dipandang memiliki pengetahuan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian yang berikutnya adalah jenis riset gap. Riset gap sebagai dasar untuk melakukan penelitian teoritis. Jenis yang pertama itu adalah adanya keterbatasan penelitian sebelumnya yang perlu dilanjutkan atau dikembangkan. Contohnya di sini adalah Siti Malakon dan Hart tahun 2004 melakukan penelitian di Thailand dengan tujuan menguji pengaruh langsung dan pengaruh mediasi dari orientasi pasar dan orientasi kualitas terhadap kinerja bisnis. Berdasarkan hasil analisis orientasi pasar dan orientasi kualitas berpengaruh terhadap kinerja bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung. Tapi di situ disebutkan, pada penelitian tersebut disebutkan keterbatasannya, yaitu pada saat dilakukan penelitian, Thailand sedang mengalami krisis ekonomi yang hebat, sehingga penelitian ini tidak dapat menggambarkan lingkungan bisnis yang normal. Oleh karena itu, perlu menempatkan kondisi ekonomi sebagai variabel moderasi. Nah, ini perlu dilakukan penelitian lanjutan dari Siti Malakon dan Hart tahun 2004 dengan menempatkan variabel kondisi ekonomi sebagai variabel moderasi. Pada umumnya, riset gap ini itu ditemukan pada bagian limitation and future research. Jadi keterbatasan yang diakui oleh peneliti kemudian direkomendasikan oleh peneliti tersebut untuk perbaikan pada penelitian-penelitian yang akan datang. Itu adalah tipe yang pertama. Kemudian tipe yang kedua adalah adanya konsep hubungan antar variabel yang dipandang belum jelas oleh peneliti. Misalnya di sini Narver dan Slater tahun 90 menyatakan bahwa
orientasi pasar, suatu budaya organisasi yang terdiri dari 3 elemen, yaitu orientasi konsumen, orientasi pesaing, koordinasi interfungsional. Tetapi beberapa penelitian telah berhasil membuktikan bahwa orientasi pasar memiliki pengaruh terhadap kinerja organisasi. Ada Bu Ian, Despande, Haris Okoma, Jaworski, dan sebagainya. Nah, tapi bagaimana orientasi pasar dapat meningkatkan kinerja organisasi belum jelas. Karena orientasi pasar itu adalah budaya mengamati konsumen, budaya mengamati pesaing, budaya berkoordinasi, kok bisa-bisanya dapat meningkatkan kinerja organisasi. Hanya dengan mengamati pesaing, hanya dengan mengamati konsumen, hanya dengan melakukan koordinasi, tiba-tiba kinerja organisasinya bisa meningkat. Hal ini dipandang belum jelas oleh peneliti berikutnya. Sehingga peneliti berikutnya itu menambah variabel inovasi di antaranya. Sehingga orientasi pasar berpengaruh terhadap inovasi terhadap kinerja organisasi. Apabila peneliti berikutnya juga memandang bahwa hubungan antara inovasi terhadap kinerja belum jelas. Kenapa kok dengan inovasi bisa meningkatkan kinerja organisasi? Bukankah inovasi itu akan menambah biaya yang nanti akan meningkatkan harga jual sehingga tidak mampu bersaing dengan pesaingnya? Sehingga peneliti berikutnya menambahkan variabel diantaranya yaitu keunggulan bersaing. Dengan demikian, maka hubungan orientasi pasar dengan kinerja organisasi menjadi lebih jelas, yaitu orientasi pasar akan meningkatkan inovasi, inovasi akan meningkatkan keunggulan bersaing, dan keunggulan bersainglah nanti yang akan meningkatkan kinerja organisasi. Sehingga yang namanya penelitian itu harus membuat sesuatu yang tadinya belum jelas menjadi lebih jelas lagi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian tipe riset gap yang ketiga, ini yang paling banyak biasanya, itu adalah adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang perlu dijelaskan. Misalnya ini, beberapa hasil penelitian telah membuktikan adanya hubungan yang kuat antara orientasi pasar dengan kinerja. Ini ada Matsuno, Greenlee, Ghost, Speed, dan sebagainya. Sedangkan penelitian lainnya tidak mendukung adanya hubungan positif antara orientasi pasar dan kinerja organisasi. Misalnya Han tahun 98, Jaworski, dan Kohli tahun 93. Berdasarkan penelitian tersebut, terlihat bahwa hasil penelitian yang menguji orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran masih memberikan kesimpulan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menjelaskan hubungan kausal antara orientasi pasar dan kinerja. Misalnya di sini riset gap-nya adalah adanya perbedaan antara orientasi pasar terhadap kinerja organisasi. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan berpengaruh, beberapa penelitian yang lainnya menyatakan tidak berpengaruh. Kemudian peneliti berikutnya ini itu menambahkan variabel turbulensi pasar sebagai variabel moderasi. Apabila nanti berdasarkan hasil penelitian, ternyata turbulensi pasar terbukti memoderasi hubungan antara orientasi pasar dan kinerja organisasi, maka dapat dijelaskan bahwa orientasi pasar dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi ketika turbulensi pasarnya tinggi. Tetapi orientasi pasar tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi ketika turbulensi pasarnya rendah. Artinya turbulensi pasar dapat menjelaskan kapan orientasi pasar berpengaruh terhadap kinerja dan kapan orientasi pasar tidak berpengaruh terhadap kinerja. Jadi itu diskusi pada malam hari ini berkaitan dengan perbedaan antara fenomena gap dan riset gap. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.